Kemarin kita live di Instagram ya kan? Daripada tidur. Ya, itu pengganggu gitu. Iya. Di sini banyak teman-teman yang ganggu gitu kan. Tapi nggak masalah. Karena itu bagian daripada kemesraan gitu kan. Ya. Oke, Pak. Ayo, kita langsung. nyanyi lagu apa ini? Ya terserah Pak Bobi lah, saya ngikutin Pak Bobi. Gitu ya. Siap. Ini kan cuman backing vokal dari belakang gitu ya kan? Iya, teman-teman sekalian, sambil kita itu ya, kita menunggu nanti ada lagi yang datang. Kita nyanyi lagunya Anji Drive. Judulnya apa itu, Pak? Menunggumu atau apa itu? Menunggumu boleh. Oh, menunggumu ya. Iya, Menunggu siap. calon istri ya kan Iya. kita ya kan? Kebetulan ini juga Iya. masih cari-cari ya, teman-teman. Ya. Kamu Kalau juga- saya kan sudah punya gitu kan. Enggak, katanya kamu ini istrimu sudah hamil. Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu pengganggu Nah, lagi itu. gitu. Ngomong sih. Secara langsung Gimana tanpa suksesnya? batas, ya kan? Iya. Ini oleh-oleh dari teman saya dari timur nih, emang khas emang kayak gini ya teman-teman ya. Nah, langsung aja Pak diputar lagu kita Pak. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang Nanti kalau misalnya teman-teman mau request lagu boleh langsung di komen aja di situ, nanti kita nyanyiin lah sebisa kita ya. yang berenang gada bayang. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Satu lagu sudah kami nyanyikan. Jadi kita nggak terlalu total ya temen itu ya Pak ya. Iya. Kita nyanyi nggak terlalu total. Sedikit cuplikan Karena kan kita gitu, kan bukan teman-teman. penyanyi gitu kan. Kita juga bukan apa? Bukan pemusik gitu kan. Ini sebagai hobi saja karena hobi itu kalau nggak dilakukan Hobi kan atau nggak hobi? enak. Hobi Pak, Oh, hobi ya. Jadi Hobi hobi kan itu nama semacam apa ya? Semacam kesukaan kita terhadap sesuatu gitu kan. Jadi kalau kita suka terhadap sesuatu tapi kita nggak ngelakukan kan gimana gitu perasaan gitu kan ya. Benar. Jadi kita lakukan supaya perasaan ini stabil gitu kan ya. Baik Pak, sekarang kita ngapain ini? Ini kan posisinya juga lagi hujan gitu ya kan. Mungkin Iya. bisa gitu Pak Bobi. Ya, semenit atau 5 menit lah nyampein kiat-kiat untuk buat teman-teman muda nih gimana sih caranya kalau mau sukses, kalau mau mengembangkan dirinya, potensi dalam dirinya tuh dikeruk gitu loh Pak Bobi ya. Kita sama-sama belajar lah Bobi. Sharing lah bahasa Sharing, gaulnya. Teman-teman sharing gitu ya kan. Yuk. Silakan Pak Bobi. Seharusnya teman-teman ini apa? Paham lah tentang bagaimana kita mencapai kesuksesan gitu kan. Iya. Jadi nggak ada itu orang di dunia ini yang tidak ingin sukses gitu ya teman-teman ya. Oh, pasti itu Pak Bobi. Semuanya pasti ingin sukses. Jadi semuanya ingin berada di posisi yang stabil dalam hal ekonomi, stabil dalam hal pendidikan, stabil dalam hal sosial, stabil dalam hal apa ya, apapun gitu kan, harus stabil gitu kan. Dan caranya sebetulnya nggak terlalu sulit gitu Pak ya. Oh. Caranya nggak terlalu sulit, Sebenarnya mudah berarti ya. mudah gitu kan, tergantung bagaimana kita ya kan, bagaimana kita mau apa enggak gitu loh berjalan, mau apa tidak melakukan sesuatu gitu kan. Jadi yang pertama kiatnya itu adalah dari diri kita sebetulnya, dari diri kita. Berarti internal dulu ya Pak. Dari Bobi? diri kita ya. Kalau kita mau, maka kita akan dapatkan. Bener kan? Ya itu. Lalu kemudian yang selanjutnya
Jadi kita jangan pernah menutup untuk belajar kepada siapa saja. Kita jangan pernah menutup belajar kepada siapa saja, karena kalau kita sampai menutup belajar kepada siapapun, maka kita akan sulit untuk berkembang. Tumbuh kita akan sangat sulit. Jadi yang kedua adalah kita tidak boleh menutup belajar kepada siapa saja. Nah, masalah itu nih Pak Bobi, saya pernah mendengar soalnya dari filsafat Arab ya kan. Mengerti Arab itu ya? Iya, dari Arab. Anak tahu sedikit-sedikit Iya, gitu ya kan. iya, oke. Jadi lihat apa yang dibicarakan, bukan siapa yang bicara. Jadi kan berarti intinya dari filsafat itu adalah kata pepatah lama itu adalah lihat apa isinya, konteksnya kan. Jangan lihat misalnya anak kecil ngomongin kayak gini kayak gitu. Toh bisa jadi itu bener dalam kehidupan kita gitu mungkin. Iya. Jadi begini Pak, itu kan kalimat yang umum ya teman-teman ya. Kalimat yang umum, kalau kita ingin sukses ya kita harus terbuka terhadap siapa saja. Jadi apapun yang disampaikan orang lain itu ambil intinya gitu kan. Benar. Ambil isinya, jangan lihat siapanya gitu kan. Benar-benar. Itu oke gitu kan kalau dalam ranah nasihat. Kalau menurut saya itu ranah nasihat nggak masalah gitu kan. Karena nasihat itu kan nggak melihat siapa yang menasihati, tapi Lihat intinya sih. kita lihat apa yang disampaikan gitu kan. Tapi kalau dalam ranah pengetahuan, ranah pemikiran, ranah intelektualitas, maka kita juga harus tahu siapa yang menyampaikan itu gitu kan. Salah satu contoh gini, kalau kita mendapatkan ilmu katakanlah agama gitu kan, jadi kita harus lihat siapa itu yang menyampaikan gitu kan. Apakah yang disampaikan itu sama dengan ajaran-ajaran yang kita anut sebagai masyarakat yang beragama gitu kan. Jadi tetap kita harus lihat dulu konteksnya itu apa. Kalau konteks nasihat kita bisa terbuka terhadap siapapun, yang penting isinya itu bagus. Tapi kalau konteks intelektualitas, pemikiran, rasionalitas, maka kita juga harus melihat siapa dia ini. Ya, itu ya. Terus Pak, apalagi Pak? Ya mungkin kalau misalnya dari faktor internal itu sudah terbentuk, udah maksudnya tertata gitu Pak Bobi. Terus gimana ya? Doingnya tuh, actionnya tuh gimana? Apakah aku ngerentet bikin rancangan dulu nih sebelum aku kerja, ataupun aku nanti setelah lulus kuliah, buat teman-teman yang masih kuliah, aku pingin buat bisnis, apakah aku ngerancang dulu baru nanti jalan, nunggu modal dulu apa? Ya wis lah, jalan dulu, nanti toh berjalannya waktu semua itu tertata gitu Pak Bobi. Oh gitu Pak ya. Jadi sebetulnya gini Pak, Untuk actionnya gitulah. kadang itu orang mengatakan begini, oke lah kita nikmati saja proses Ya, gitu kan. benar, Kita benar nikmati saja proses. Santai aja lah bro, proses Santai kok aja. jalan kok. Semuanya ada yang ngatur gitu kan. Benar. Jadi semuanya sudah ada yang memberi gitu kan. Tinggal kita nikmati saja proses gitu kan. Benar. Tapi kalau hanya menikmati proses ya, meskipun kita oke di lapangan ya kan, kita nikmati proses, tapi kalau nggak punya dua hal, maka itu akan rugi. Yang pertama, satu hal itu adalah perencanaan. Kita harus punya perencanaan gitu kan. Dan yang kedua, target. Bisa kita bolak-balik bisa, yang penting dua hal itu diperhatikan. Jadi kalau kita menikmati proses, ingat dua hal. Yang pertama, targetnya harus jelas. Ibarat kita berjalan itu Pak, kalau nggak punya tujuan kan muter saja gitu kan. Ya, muter saja tanpa arah, tanpa tujuan gitu kan. Akhirnya apa? Rugi kita. Ibarat kita, misalkan contoh Pak ya. Misalkan contoh ya, kita bawa motor ini kan, jadi kita hidupkan itu motor, kita berjalan gitu katakanlah. Nggak punya tujuan mau kemana gitu kan. Sehingga apa? Sehingga di jalan ya muter saja gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Kita rugi fisik gitu kan, capek, ya kan? Terus kemudian materi juga rugi, bensin kita habis gitu kan, sia-sia, tanpa ada hasil, tanpa ada tujuan. Itu yang pertama gitu kan analoginya. Ya. Harus ada target, ada target Pak. Terus kemudian yang kedua, semuanya harus direncanakan. Nggak ada orang sukses yang nggak direncanakan gitu kan, semuanya. Misalkan contoh, kita lihat dulu proses Jack Ma yang punya Alibaba itu menjadi besar gitu kan. Dulu kan juga dia penuh dengan rancangan-rancangan gitu kan, meskipun gagalnya itu banyak sekali. Tapi karena targetnya jelas, rancangannya tertata, sistematis, maka dia menjadi salah satu orang yang terkaya di Tiongkok saat ini. Itu yang pertama, Jack Ma ya, kita ambil contoh Jack Ma. Lalu kemudian yang kedua, coba Bill Gates. Bill Gates yang punya Microsoft. Teman-teman tahu lah itu ya. Dia juga demikian. Jadi Bill Gates itu memang dari kecil orangnya cerdas gitu kan. Orangnya suka membaca.
Tapi dengan kecerdasan dan kegemarannya membaca, dia tidak menutup untuk apa ya, untuk membuat perencanaan. Sehingga apa yang terjadi saat ini? Coba, dia menjadi orang yang terkaya gitu kan di dunia. Di dunia menjadi orang yang terkaya di dunia. Meskipun sekarang posisinya sudah digeser oleh Jeff Bezos yang punya Amazon, gitu kan? Ya. Jadi teman-teman, apa yang selama ini kita katakan nikmati proses, nikmati proses, bro, gitu kan? Itu nggak apa-apa, silakan nikmati. Tapi kalau punya target dan perencanaan, Pak. Iki, Pak. Nah, aku punya nambahin sih. Aku pernah dengar kan dari salah satu YouTuber konten kreator siapa gitu, aku lupa deh. Itu dia tuh punya ini, Pak. Bagus emang. Kalau nikmatin proses itu dia bilang tuh SKUY. SKUY. S-nya itu santai. Santai gitu, Pak ya. Santai. Slow gitu kan? Slow. K-nya itu bekerja. Jadi setelah santai kita harus bekerja gitu ya kan. Yeah. U-nya adalah bersyukur. Bersyukur setelah bekerja, setelah santai harus memiliki target. Nah, targetnya adalah bekerja, perencanaannya ya bersyukur ya kan. Hasilnya Y. Santuy. Nah, hasilnya santuy gitulah pokoknya ya kan. Itu. Terus ini mau ngapain, Pak? Kita sudah rokokan dulu kok. Diskusi sudah ya kan. Kita ngerokok ya. Enggak apa-apa ya. Jadi saya itu teman-teman, saya itu nggak pernah minta apapun gitu kan pada Pak Yoga. Nggak pernah apapun. Cuma saya minta izin untuk ngerokok gitu aja. Itu sama Pak Yoga juga ngerokok ini kok. Ya. Siapa itu yang lihat itu, Pak? Ya, masih banyak nih, sekitar 50 orang. 50 orang, Masya Allah. Selamat apa ini? Selamat sore ini ya. Mungkin sudah sore. Sudah sore ya. Ya, selamat sore ya teman-teman. Oh iya, kita iseng saja video. Setengah sore. Ya, kita iseng-iseng saja gitu kan. Yeah. Sambil menikmati rintik-rintik hujan. Tapi ini bukan rintik lagi, tapi sudah deras kok. Gimana Pak ini, Pak? Teman yang di luar sana yang masih belum yakin kalau kita itu punya potensi besar ya kan, udah gali aja terus, coba dalam dunia kerjaan, jodoh ya kan. Maksudnya jalanin dalam arti ya bener. Ya kita harus jalan, tetap harus punya rencana. Misalnya kalau kamu bekerja, aku masuk instansi ini, aku masuk lembaga ini, aku masuk perusahaan ini. Targetmu apa? Rencanamu, profitmu berapa? Jadi harus jelas. Kalau misalnya nggak profit ataupun nggak benefit, ya buat apa diterusin? Sama kayak kita jodoh ya kan. Kalian teman-teman masih pacaran ataupun masih berhubungan apapun. Kalau misalnya nggak jelas, ngalur ngidul, nggak ada kepastian, nggak ada kejelasan, ngapain diterusin? Sia-sia sih menurutku. Mending ya udahan lah, ikhlaskan atau halalkan kan gitu ya kan. Iya. Terus gini Pak, saya ingin tanya gitu kan ke Pak Yoga ini kan kita kan sama-sama belajar teman-teman. Jadi nggak ada yang lebih tinggi gitu kan Pak ya. Benar. Saat ini nggak ada yang lebih tinggi. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mencari sebanyak-banyak ilmu untuk kebermanfaat tentu. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk diri pribadi, tapi juga manfaatnya untuk yang lain gitu kan. Gini Pak, dulu itu waktu di pondok itu saya tanya itu ya, dulu kan dia kan mondok gitu kan, mondok di salah satu pesantren yang itulah yang saya kira oke banget, salah satu pondok lah di Jawa Timur, pesantren yang oke banget, pesantren yang banyak melahirkan sumber daya manusia yang unggul gitu kan, baik tingkat nasional maupun internasional. Jadi dulu dia itu ini ya, anak ini ya, mondok di mana Pak? Darussalam Pak ya? Darussalam. Ya. Itulah. Teman-teman coba sekarang kalau kalian dengar Darussalam, pesantren Darussalam, apa yang ada di kepala kalian? Apa yang di ingatan kalian? Coba. Jadi Darussalam itu terkenal dengan salah satunya pendidikan bahasa gitu kan. Yeah. Jadi di sana itu kalau mondok di sana ya itu bahasa Inggrisnya luar biasa gitu kan. Insyaallah. Bahasa Arabnya juga luar biasa. Gitu kan. Intinya jadi dua bahasa lah teman-teman. Dua bahasa itu harus wajib Pak ya. Harus bisa. Jadi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab dan mendalami agama yang luar biasa, maka tidak ada salahnya lah, cobalah ke sana gitu kan, Darussalam gitu kan. Karena di sana sudah terbukti gitu loh. Jadi yang lulus dari Darussalam itu menjadi tokoh. Misalkan kayak kita kenal di Muhammadiyah itu siapa Pak? Profesor Din Samsudin. Itu kan juga dari
Darussalam. Luar biasa gitu kan, toko nasional gitu kan, bahkan internasional itu juga. Itu salah satu alumni teman-teman dari Darussalam. Terus kemudian siapa lagi Pak? Banyak sih sebenarnya. Sebenarnya MHN aja itu sebenarnya dia dulu sekolah di sana, cuma Oh ya, nggak Cak Nun, lulus. Cak Nun, ya, Iya. Cak Nun teman-teman. Cak Nun dulu pernah Pernah di sana, sekolah di cuma sana. karena nggak berlanjut gitu, karena ya mungkin Ya. karena kritis gitu apa gitu kan. Saking kritisnya Tahu sendiri gitu ya Cak Nun kan. gimana ya. Ya teman-teman tahu sendiri lah bagaimana model-model MHN Najib atau Cak Nun ya. Dia sampai nggak lulus yang penting banyak lah teman-teman ya. Misalnya kalau teman-teman seperti itu ya sebenarnya perbedaannya banyak sih yang dibilang ya kan. Yang dilihat itu banyak ya kan. Ya teman-teman dari SMA ataupun dari SMK STM, cuman gimana nanti kita di luar itu bisa berkolaborasi gitu loh. Iya. Gitu aja sih. Kok Mas Bobi dulu nih lebih lama teman-teman. Di Jombang mondoknya 9 tahun belum pengabdian, Masya Allah. Oh, Masya Allah nggak tahu tuh mondok cap apa, saya nggak tahu. Mondok kok sampai 9 tahun. 9 tahun ini Pak ya. Gimana Masya coba Allah. gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman kita sambil apa ya, kasih semacam guyonan gitu Iya. kan, supaya nggak terlalu keras gitu kan. Jadi hidup itu keras loh Pak ya sebetulnya Pak. Sebetulnya kalau sampai hidup itu keras apa enggak? Coba. Kemarin saya pernah ngopi Iya. Pak. Saya ngopi sama teman saya habis kajian malam. Insya Allah hari Kamis kalau saya anak nggak lupa Iya. itu kita nongkrong di salah satu kedai kopi. Itu slogannya bagus teman-teman. Coba yang anak-anak Surabaya datang di daerah Beratang. Daerah Beratang atau daerah Ngagel ya? Pucang, sorry Pucang. Dekatnya sekolah Muhammadiyah Pucang. Itu slogannya gini Pak. Gimana itu? Kedai kopi ini berdiri semenjak aku tahu bahwa kehidupan itu keras. Masya Allah itu, slogannya TOP teman-teman. Jadi pengusahanya itu memang pas aku ya maunya buat interview kan, aku tanya-tanya kan, Om gimana Om pertama kok bisa gini? Sehingga slogannya tuh nyeleneh gitu. Kedai kopi ini berdiri semenjak aku tahu kehidupan itu keras. Ternyata teman-teman, dia itu bikin bisnis, nggak cuma satu itu tuh Bob. Jadi dia bikin bisnis salah satu itu ada pernah laundry, pernah kuliner, pernah sampai bikin frozen food, tahu nggak? Bobby frozen food. Iya. Yang makanan di es terus dibekukan, ya kan kayak chicken, kayak nugget. Itu gagal. Sehingga yang terakhir ini insya Allah dia yakin dia bisa sukses. Itu yang saya lihat adalah yang Yoga lihat bukan dia sekarang, tapi siapa sih dia yang dulu itu perjuangannya gitu teman-teman. Iya Pak, itu Sekarang bagus punya banget kedai itu kopi. ya ceritanya ya. Teman-teman jadi begini teman-teman. Gimana Pak? Mungkin ada tambahan gitu kan? Ada tambahan lah pasti lah, Pasti. ya kan? Kita kan sharing gitu kan. Siap. Jadi sebetulnya kehidupan itu keras atau tidaknya itu tergantung kita. Tergantung bagaimana kita menyikapi gitu kan. Nah, sikap daripada kita itu berdasarkan apa yang kita pelajari. Kalau kita sudah nggak mau membaca, sudah nggak mau berdiskusi, intinya nggak mau belajar, maka kerasnya hidup itu akan memukul kita, gitu kan? Iya. Tapi kalau kita mau belajar, kita mau membaca, kita mau terbuka diskusi dengan orang lain, gitu kan? Cari pengetahuan sebanyak-banyaknya, maka kerasnya hidup itu akan lunak, gitu kan? Itu sangat menjadi rumus yang secara umum, Mbak, itu. Itu sangat menjadi Umum, rumus ya? yang umum, gitu kan? Coba dulu ya, teman-teman ya. Saya ingin kasih cerita. Dulu Jack Ma itu termasuk orang yang tidak punya, gitu kan? Jack Ma itu termasuk orang yang tidak punya. Karena dia tekun, gitu kan? Karena dia benar-benar punya semangat yang kuat, punya semangat yang Ya dong. Oke. semangat yang itu ada luar teman. biasa. Ya. Dia terus itu proses, gitu kan? Sampai dia menjadi orang yang sukses. Dia menjadi orang yang termasuk kaya Pak ya di Tiongkok. Ya, sukses gitu lah, kaya. Coba kalau kita lihat itu, baca buku-bukunya, biografinya, cerita-ceritanya Jack Ma. Gagalnya luar biasa teman-teman. 1000 itu Gagalnya aku pernah baca sedikit Bukan artikel hanya itu, Pak. bukan hanya ratusan tapi ribuan. ribuan bener. Jadi tolak kerja sana sini kan? Ya, dia pernah ditolak di sini, di sana. Iya, Bahkan pernah suatu ketika dia ngelamar di salah satu perusahaan gitu kan, salah satu perusahaan ada sekitar 24 orang yang melamar gitu kan. Benar. Tapi hanya dia yang nggak diterima gitu loh. Yang 23 ini diterima gitu. Bagaimana coba perasaannya? Coba bagaimana? Nah, kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya kapasitas untuk menyikapi kehidupan itu, maka disitulah kita akan pesimis teman-teman. Jadi kalau kita punya ilmu, punya semacam kapasitas yang buat untuk menyikapi kehidupan, maka apapun yang terjadi teman-teman ya, kehidupan yang keras, kehidupan yang penuh dengan
perubahan yang sangat cepat, kita bisa menyikapi itu dan kita bisa menang. Dan saya ingin kasih kalimat satu lagi dari salah satu pimpinan yang terkenal, General Electric. Ini perusahaan yang tua dan besar, cabangnya di mana-mana, cabangnya di banyak negara, miliknya Thomas Alva Edison. Dia punya salah berarti juga salah satu pendiri perusahaan, Pak. Iya, jadi selain dari dia menemukan bola lampu, dia juga punya perusahaan. Perusahaannya itu namanya General Electric, teman-teman. Jadi General Electric. Di Indonesia ini ada General Electric, CEO-nya itu namanya Handri Satriago. Jadi orangnya yang pakai kursi roda itu loh, teman-teman. Tapi dia mampu menjadi orang nomor 1 di General Electric Indonesia. Namanya siapa, Pak? Yang saya sebut tadi. Namanya Jack Welch. Jadi Jack Welch itu salah satu CEO terkenal di General Electric dan dia dipakai oleh dipakai oleh CEO dibuat referensi gitu kan dunia, karena luar biasa kinerjanya, konsepnya juga luar biasa. Dia mengatakan begini. Kalau kita intinya begini, perusahaan itu kalau perubahannya itu lebih besar di luar dibandingkan di dalam, maka akhir dari perusahaan itu akan terlihat. Artinya jangan sampai perubahan yang di dalam ini kalah dengan perubahan yang di luar. Gitu ya. Begitulah cara kita membuat semacam konsep untuk menyikapi kehidupan, Pak. Gitu, Pak. Apalagi, Pak, yang ingin ditanyakan seputar intinya seputar pengembangan diri saja. Iya, pengembangan diri. Karena Mas Bobi juga gini, teman-teman. Saya mengenal Mas Bobi dulunya itu waktu awal-awal kuliah gitu kan. Awal-awal kuliah kenal aku tak elok secara langsung ya. Sebenarnya dia tuh ya Allah, saya ikut harus secara langsung lah. Ya kayak gini ya, teman-teman. Maksudnya adalah perubahan yang saya lihat juga itu banyak gitu ya kan. Ya mungkin salah satunya itu ya dari tadi yang dibilang Pak Bobi ya kan, mengembangkan diri dari internal dulu ya kan, sehingga faktor eksternal pun bagaimanapun pengaruh dan lingkungannya, asal kita masih bisa kontrol, kita masih bisa filter, bisa kok kita. Contohnya ini Mas Bobi ini, serius teman-teman saya. Wah, intinya gitu. Apa ya, Pak ya? Intinya ya kita mulailah dari diri kita sendiri gitu kan. Dulu waktu Samsung, teman-teman, saya ingin kasih cerita lagi karena kan kita harus sharing aja. Harus mencontoh orang-orang besar di dunia gitu kan. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa membuat kita semakin bersemangat untuk melakukan perubahan. Dulu semenjak Hoam itu salah satu pimpinan terawal gitu kan Samsung. Dia lepas digantikan Lee Kun Hee. Jadi Lee Kun Hee itu mengusung perubahan. Itu bukannya Lee Sun Jo. Lee Kun Hee, jadi anaknya Hoam. Ya, Hoam itu nama aslinya Lee Byung Kul. Teman-teman yang tahu drakor nih hafal nih, yang tahu drakor nih. Ya, siap. Jadi Hoam nama aslinya Lee Byung Kul. Ya, pemilik Samsung. Ketika dia lepas, dia nggak menjadi pimpinan, langsung digantikan anaknya. Dan anaknya bernama Lee Kun Hee. Lalu kemudian apa konsep yang diusung oleh Lee Kun Hee? Konsep perubahan, teman-teman. Yang pertama yang dirubah adalah manusianya, human capital. Human capital. Ya, jadi SDM-nya dirubah dengan cara kasih